Bersyukurlah para perempuan, para istri, tatkala suaminya menjadi pemimpin dalam keluarganya, bertanggung jawab menafkahi keluarganya, bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menafkahi keluarganya, bekerja keras banting tulang, siang malam, hujan, kepanasan, itu semua demi keluarganya, demi ingin melihat senyuman di bibir istrinya, ingin melihat senyuman tertawa bahagia di bibir bidadarinya. Bersyukurlah para istri yang mempunyai suami yang bertanggung jawab. Bersyukurlah para istri yang mempunyai suami yang soleh. Ujian bagi para suami yang terberat adalah wanita. Banyak celah untuk para laki-laki, untuk para suami, untuk bisa terjerumus kepada kemaksiatan gara-gara wanita. Namun para suami yang soleh menutup celah itu semua, menutup pintu-pintu itu semua demi kebahagiaan, demi ketenangan dalam keluarganya. Tidak jarang para suami bekerja sampai tengah malam, bekerja sampai pagi hari, hanya untuk melihat senyuman di bibir istrinya, ingin melihat kebahagiaan dari anak-anaknya, agar anak-anaknya sama juga seperti anak-anak lainnya. Kenang-kenanglah perjuangan dari para suami. Kita sebagai anak, kenanglah perjuangan dari ayah kita, dari bapak kita, dari abah kita, dari abi kita. Lihat perjuangan mereka, terbekas, tersirat di kerutan-kerutan di pipinya, tersirat, tertulis di kerutan-kerutan di matanya, di bibirnya. Kerutan-kerutan itulah lambang dari perjuangan mereka, lambang perjuangan dari ayah kita. Lihat rambutnya yang sudah memutih, begitu berat mereka berpikir, mengolah otaknya untuk bertanggung jawab menghidupi kita. Makanya support para suami, support dengan doa, support dengan senyuman, support dengan semangat, dengan perkataan yang baik dari istri. Hati-hati ya, hati-hati di jalan, selamat ya berangkat sampai pulang, bismillah ya, berdoa ya, jangan bawakan kami harta yang haram ya, kami lebih bahagia harta yang halal dan barokah. Support dengan kata-kata, jangan hanya jegideg diam saja. Suami itu butuh support, butuh perkataan, butuh kaul. Suami itu hanya butuh untuk dihormati. Suami itu hanya butuh untuk dihargai. Ucapkanlah kaul, kaulkan kata terima kasih kita kepada suami-suami kita. Terima kasih ya telah menjadi pemimpin soleh kami. Terima kasih ya telah bertanggung jawab menghidupi kami. Terima kasih ya telah membawakan harta yang halal bagi kami. Ucapkan itu kepada suami-suami kita.
Karena suami kita tidak butuh untuk diberi uang, karena mereka yang cari uang. Support mereka, jangan justru sebaliknya. Tatkala suami datang capek, kecapean, kemudian suami mengeluh, panas sekali hari ini, jangan sampai kita tambal. Jangan sampai kita tambahi kecapean mereka dengan ucapan kasar kita. Ya, kewajiban laki-laki untuk menafkahi keluarga. Hancur harapan laki-laki, hancur harapan pemimpin dalam keluarga. Kalau setiap yang mereka usahakan dengan sungguh-sungguh tidak ada harganya di hadapan keluarganya, sia-sia seakan perjuangan mereka, banting tulang siang malam untuk menafkahi keluarganya. Namun setelah sampai di rumahnya, perjuangan mereka tidak ada artinya. Makanya butuh support, butuh kesadaran dari para istri untuk support para suaminya. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Ja'ulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنف المحدثين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا سيد عبد القادر الجيلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Walillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuba fi qulubi ibadika wa azizan bi uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran walid. Ya hasanal fi'ali ya qaiman bila zawal ya mubdi'an bila mithal wa lakal hamdul minnatu wasrafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatul muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wa nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna
على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستوفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند دليل فيا ربي متعني بسر حروفه ونور سمعي وقلبي ومكلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر والساتي وصل وسلم كل يوم وليلتي على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Toha 88. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال 88. بسم الله الرحمن الرحيم. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسيا أفلا ترون أفلا يرون إلا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. قال يا ابن
لا تأخذ بلي ما قال يا ابن لا تأخذ بلحيتي قال يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. Sadaqallahul Azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ahraja lahum ijlan jasadan lahu huwar. Fa'ahraja, maka mengeluarkan siapa Samari lahum bagi mereka kaumnya Kanjeng Nabi Musa ijlan patung anak sapi jasadan yang mempunyai jasad lahu memiliki ia huwarun suara. Jadi setelah perhiasan emas, perhiasan dibakar dalam tungku, kemudian terciptalah patung anak sapi. Kemudian oleh Samiri dikeluarkan kepada mereka, yaitu berhala yang berbentuk patung anak sapi yang terbuat dari emas. Patung ini lahu memiliki ia huwarun suara. Faqalu, maka kaumnya Kanjeng Nabi Musa berkata mereka, hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Ini Tuhannya kalian, wa ilahu Musa, dan ini Tuhannya Musa. Fanasi, maka Musa melupakannya. Jadi inilah fitnahan, ujian bagi kita. Jangan sampai kita sekali-sekali mempertuhankan kesenangan kita. Jangan sekali-sekali mempertuhankan hawa nafsu kita. Jangan sekali-sekali kita melampaui batas sehingga apa yang menjadi keinginan kita itu yang kita pertuhankan. Patung anak sapi yang terbuat dari emas adalah sebuah perumpamaan diri kita sendiri. Sapi sama makhluknya Allah. Tatkala sapi ini mengandung, kandungannya umurnya sama dengan manusia. Makanya di dalam Al-Quran ada surat Al-Baqarah, sapi betina. Namun di sini ajlan adalah patung yang terbuat dari emas, patung anak sapi. Namanya anak,
berpikirnya tidak terlalu panjang, bahkan pendek. Namanya anak, ingin diperhatikan, ingin dimanja, ingin disenangkan. Namanya anak, ingin itu harus seketika ada. Itulah ijlan. Jangan sampai kita menuruti keinginan-keinginan yang hanya menuruti kesenangan, yang hanya menuruti hawa nafsu kita, yang hanya menuruti keinginan-keinginan kita, yang mana keinginan itu seperti keinginannya anak kecil, ingin diperhatikan, ingin dimanja, ingin dituruti, ingin, itu tandanya bahwa kita adalah fakir yang sebenarnya. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad berdoa kepada Allah untuk dijadikan dirinya orang yang miskin. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni wa zumrotan masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin dan matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku kelak di dalam surga bersama orang-orang yang miskin. Miskin apa yang dimaksud oleh Kanjeng Nabi? Adalah miskin dari keinginan-keinginan hawa nafsu kita. Inilah, kalau orang sudah miskin dari keinginan, tandanya orang itu kaya yang sebenarnya. Namun kalau orang itu banyak keinginan, ingin ini, ingin itu, tandanya orang itu miskin yang sebenarnya. Makanya hati-hati, jangan sampai kita selalu mengikuti keinginan-keinginan kita. Jangan sampai kita selalu mengikuti ajakan dari hawa nafsu kita. Jangan sampai keinginan kita dijadikan Tuhan kita, yang akan melupakan kita pada Allah yang telah menciptakan kita. Afala yarawna, maka apakah tidak memperhatikan mereka, alla yarji'u ilaihim qaulan, sungguh tidak mengembalikan ilaihim kepada mereka kaulan, perkataan. Jadi patung berhala yang terbuat dari emas, yang berbentuk anak sapi, itu tidak bisa mengembalikan ucapan, alias tidak bisa menjawab apa yang kita tanyakan. Wala yamliku lahum darron, dan juga tidak memiliki lahum bagi mereka darron, kemudaratan, wala naf'an, dan kemanfaatan. Jadi tidak bisa yang namanya makhluk itu memberi mudarat dan memberi manfaat bagi kita manusia, itu tidak bisa. Menjawab pertanyaan kita saja mereka tidak bisa menjawab, apalagi memberi mudarat dan memberi manfaat. Walaqad qala lahum Harun, dan sungguh-sungguh berkata kepada mereka kaumnya Kanjeng Nabi Musa, Harun, siapa Kanjeng Nabi Harun? Min qablu, dari sebelumnya. Ya qaumi, wahai kaumku, innama futittum bih, sesungguhnya hanyalah menguji kalian bihi, dengannya. Wa inna rabbukumur rahman, dan sesungguhnya Rabbnya kalian adalah ar-Rahman,
Maha Pengasih. Ar-Rahman, Maha Pengasih. Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Wa ati'u amri, dan taatlah kepada perintahku. Qalu, berkata kaumnya Kanjeng Nabi Musa, lan nabraha alaihi, tidak akan aku meninggalkan alaihi atasnya berhala, patung yang terbuat dari emas yang berbentuk anak sapi itu. Akifina, dan juga aku tetap akan setia, akan tetap menyembah, akan tetap mempertuhankan patung anak sapi itu, hatta yarji'a ilaina Musa, sampai kembali ilaina kepada kami Musa, Kanjeng Nabi Musa. Jadi tetap bergegah, tetap kukuh mempertahankan keinginannya, tetap mempertuhankan hawa nafsunya, sampai Kanjeng Nabi Musa kembali. Qala, berkata Kanjeng Nabi Musa tatkala Kanjeng Nabi Musa kembali, ya Harun, wahai Kanjeng Nabi Harun, mana'aka, apa yang menahan engkau, idhra'aitahum dallu, ketika melihat mereka berbuat kesesatan. Wahai Kanjeng Nabi Harun, apa yang menyebabkan engkau diam saja, tidak berbuat apa-apa? Idhra'aitahum dallu, ketika melihat kelakuan mereka yang sesat. Allah tattabi'an, apakah engkau tidak mengikuti aku? Afa asaita amri, ataukah engkau durhaka terhadap perintahku? Qal, berkata Kanjeng Nabi Harun, ya bana ummah, wahai anak ibuku, la ta'khudh bilihyati wala birasi, jangan engkau tarik, jangan engkau ambil, bilihyati, jenggotku, wala birasi, dan jangan engkau tarik, birasi, kepalaku. Jadi tatkala Kanjeng Nabi Musa sampai, kemudian melihat kesesatan yang ada, menyaksikan kaumnya menyembah patung anak sapi, maka seketika itu Kanjeng Nabi Musa marah, dan dipanggillah Kanjeng Nabi Harun, kemudian dipegang jenggotnya Nabi Harun dipegang sama adiknya, sama Kanjeng Nabi Musa, kemudian kepalanya juga ditarik, saking marahnya. Jadi Kanjeng Nabi Musa ini orangnya pemarah, tersinggungan. Apa itu? Kalau orang suka marah namanya apa? Iya. Apa namanya bahasa Indonesianya itu? Emosional. Temperamental. Itu. Jadi langsung ditarik jenggotnya, terus sama kepalanya ditarik, mau dicunduk Saking marahnya Kanjeng Nabi Musa menyaksikan kaumnya melakukan kesesatan. Dikira Kanjeng Nabi Harun tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Musa. Dikira Kanjeng Nabi Harun durhaka terhadap Kanjeng Nabi Musa. Kemudian Kanjeng Nabi Musa marah, kemudian kakaknya itu Kanjeng Nabi Harun itu dipegang jenggotnya, ditarik jenggotnya dan juga kepalanya. Kemudian Kanjeng Nabi Harun berkata, qol, ya bena ummah, wahai anak ibuku, bukan adikku, wahai anak ibuku, yang disebut ibunya untuk meredam kemarahannya.
Makanya tatkala kita beriman kepada Allah, apa-apa itu secara syariat kita harus takdim, tunduk kepada orang tua kita. Kita harus menghormat kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu kita. Makanya tatkala untuk menurunkan tensi darah tingginya Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Harun tidak berkata wahai adikku, tidak. Namun Kanjeng Nabi Harun berkata ya bena ummah, wahai anak ibuku, untuk menyadarkan Kanjeng Nabi Musa bahwa dirinya dengan Kanjeng Nabi Harun adalah saudara, satu ibu. Makanya tatkala untuk meredam kemarahannya Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Harun memanggilnya dengan kata ya bena ummah, wahai anak ibuku, la ta'khudh, jangan kau ambil, jangan kau tarik, bilih yadi, jenggotku, wala birasi, dan jangan kau tarik kepalaku. Ini sesungguhnya aku khositu, khawatir, antakulah, sesungguhnya engkau akan berkata farraqta baina bani Israil, bahwa perpecahan baina di antara bani Israil, walam tarqub qauli, dan tidak memegang amanah qauli terhadap perkataanku. Itu yang dikhawatirkan oleh Kanjeng Nabi Musa. Khawatir Kanjeng Nabi Harun, khawatir bahwa Kanjeng Nabi Musa akan berkata bahwa Kanjeng Nabi Harun ini penyebab perpecahan dalam Bani Israel, dalam kaumnya yaitu Bani Israel. Dan juga khawatir Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Harun terhadap Kanjeng Nabi Musa, bahwa Kanjeng Nabi Harun walam tarqub qauli, tidak memegang perkataannya, tidak memegang amanahnya Kanjeng Nabi Musa. Itulah yang dikhawatirkan oleh saudaranya, yaitu Kanjeng Nabi Harun alaihissalam. Kemudian tersadar Kanjeng Nabi Musa bahwa ini semua bukan karena kelakuan dari saudaranya Kanjeng Nabi Harun, namun ini semua disebabkan oleh perlakuan seseorang yang bernama Samiri. Qala, da'u Kanjeng Nabi Musa, fama khutbuka ya Samiri, maka apakah yang menyebabkan engkau berbuat demikian wahai Samiri? Mengapa engkau berbuat kesesatan wahai Samiri? Mengapa engkau mengajak kaumku berbuat kesesatan wahai Samiri? Qala, berkata Samiri, basortu, aku melihat, bima lam yabsuru bihi, dengan apa yang tidak bisa mereka melihatnya. Faqabattu, maka aku genggam, qabdatan, dengan genggaman, min atharil rasul, dari bekas jejak dari para rasul. Fanabaztuha, namun apa yang terjadi? Fanabaztuha, maka Samiri melemparkannya, apa yang digenggamnya. Wa kadzalika, dan demikian itulah, sawwalat li nafsi, telah membujuk aku. Siapa? Nafsi, hawa nafsuku sendiri. Sebetulnya Samiri sudah menggenggam erat apa yang diamanahkan oleh para rasul, apa yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Musa. Namun sayangnya Samiri melemparkan itu semua. Kemudian Samiri lebih memilih mengikuti bujukan dari hawa nafsunya sendiri. Makanya hati-hati dengan hawa nafsu,
Hawa nafsu kita inilah musuh terbesar kita. Jangan sampai kita mengikuti ajakan dari hawa nafsu kita. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu akan menjurumuskan kita ke lembah kejelekan, ke lembah kenistaan, yaitu ke dalam neraka jahanam. Makanya kita hati-hati, jangan sedikit-sedikit kita mengikuti keinginan-keinginan kita. Jangan sampai kita mengikuti keinginan-keinginan hawa nafsu kita. Itulah yang kita pertuhankan. Patung anak sapi inilah lambang, apalagi terbuat dari emas, apalagi terbuat dari permata. Siapa yang tidak suka, bagi perempuan khususnya, tatkala melihat kilauan emas dan permata? Siapa yang tidak menginginkan, siapa yang tidak senang tatkala memiliki banyak harta? Siapa yang tidak senang tatkala memiliki emas dan permata? Dan bagi laki-laki, siapa yang tidak senang tatkala melihat istrinya memakai perhiasan, memakai emas dan permata untuk menghiasi tubuhnya sehingga nampak kecantikannya? Siapa yang tidak senang? Ujian bagi perempuan adalah emas dan permata. Ujian bagi laki-laki adalah wanita. Makanya kita harus hati-hati, apalagi kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Banyak celah, banyak pintu-pintu untuk kita bisa bermaksiat kepada Allah melalui pintu-pintu para wanita. Bersyukurlah perempuan, bersyukurlah para laki-laki. Bagi perempuan, bersyukurlah apabila mempunyai suami yang soleh. Bagi laki-laki, bersyukurlah apabila mempunyai istri yang soleha. Bersyukurlah para perempuan, para istri, tatkala suaminya menjadi pemimpin dalam keluarganya, bertanggung jawab menafkahi keluarganya, bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menafkahi keluarganya, bekerja keras banting tulang, siang malam, hujan, kepanasan, itu semua demi keluarganya, demi ingin melihat senyuman di bibir istrinya, ingin melihat senyuman tertawa bahagia di bibir bidadarinya. Bersyukurlah para istri yang mempunyai suami yang bertanggung jawab. Bersyukurlah para istri yang mempunyai suami yang soleh. Ujian bagi para suami yang terberat adalah wanita. Banyak celah untuk para laki-laki, untuk para suami, untuk bisa terjerembab, terjerumus kepada kemaksiatan gara-gara wanita. Namun para suami yang soleh menutup celah itu semua, menutup pintu-pintu itu semua demi kebahagiaan, demi ketenangan dalam keluarganya. Tidak jarang para suami bekerja sampai tengah malam, bekerja sampai pagi hari, hanya untuk melihat senyuman di bibir istrinya, ingin melihat kebahagiaan dari anak-anaknya, agar anak-anaknya sama juga seperti anak-anak lainnya. Kenang-kenanglah perjuangan dari para suami. Kita sebagai anak, kenanglah perjuangan dari ayah kita, dari bapak kita, dari abah kita, dari abi kita. Lihat perjuangan mereka.
terbekas, tersirat di kerutan-kerutan di pipinya, tersirat, tertulis di kerutan-kerutan di matanya, di bibirnya. Kerutan-kerutan itulah lambang dari perjuangan mereka, lambang perjuangan dari ayah kita. Lihat rambutnya yang sudah memutih. Begitu berat mereka berpikir, mengolah otaknya untuk bertanggung jawab menghidupi kita. Makanya support para suami, support dengan doa, support dengan senyuman, support dengan semangat, dengan perkataan yang baik dari istri. Hati-hati ya, hati-hati di jalan, selamat ya, berangkat sampai pulang, bismillah ya, berdoa ya, jangan bawakan kami harta yang haram ya, kami lebih bahagia harta yang halal dan barokah. Support dengan kata-kata, jangan hanya jegideg diam saja. Suami itu butuh support, butuh perkataan, butuh kaul. Suami itu hanya butuh untuk dihormati. Suami itu hanya butuh untuk dihargai. Ucapkanlah kaul, kaulkan kata terima kasih kita kepada suami-suami kita. Terima kasih ya telah menjadi pemimpin soleh kami. Terima kasih ya telah bertanggung jawab menghidupi kami. Terima kasih ya telah membawakan harta yang halal bagi kami. Ucapkan itu kepada suami-suami kita, karena suami kita tidak butuh untuk diberi uang, karena mereka yang cari uang. Support mereka, jangan justru sebaliknya. Tatkala suami datang capek, kecapean, kemudian suami mengeluh, panas sekali hari ini, jangan sampai kita tambal, jangan sampai kita tambahi kecapean mereka dengan ucapan kasar kita. Ya, kewajiban laki-laki untuk menafkahi keluarga. Hancur harapan laki-laki, hancur harapan pemimpin dalam keluarga. Kalau setiap yang mereka usahakan dengan sungguh-sungguh tidak ada harganya di hadapan keluarganya, sia-sia seakan perjuangan mereka, banting tulang siang malam untuk menafkahi keluarganya. Namun setelah sampai di rumahnya, perjuangan mereka tidak ada artinya. Makanya butuh support, butuh kesadaran dari para istri untuk support para suaminya. Sebaliknya juga seperti itu. Kesuksesan suami itu karena support dan doa dari istri. Jadi kita kepada para istri jangan sampai kita pelit. Tak kala kita mempunyai kelebihan harta tabungan, belikan mereka emas, bawakan mereka permata sebagai surprise hadiah agar keharmonisan tetap terjaga. Itulah ujian bagi para laki-laki dan para perempuan, bagi para suami dan para istri tidak sama. Lebih berat ujian bagi laki-laki, karena pintu-pintu kemaksiatan terbuka lebar tatkala kita bekerja di luar. Pintu-pintu wanita-wanita banyak berselebaran,
di hadapan para laki-laki. Itulah jihadnya laki-laki, menutup semua pintu-pintu kemaksiatan dari wanita untuk ketenangan, kebahagiaan, kedamaian tatkala dia berada di tengah-tengah keluarga. Makanya butuh support suami itu. Jangan dibiarkan suami itu diam, kecapean. Support. Datang suami disambut, capek ya, capek pak, mandi tak, ini handuknya, jangan dibiarkan, tuh handuknya ambil sendiri. Kalau mau mandi, siapkan teh hangat, tuh ada teh tuh tinggal buat sendiri, ada termos, ada air hangatnya, ada gulanya. Bukan seperti itu cara menghormati suami. Suami sudah berjuang untuk menutup celah-celah kemaksiatan di luar. Suami sudah menutup pintu-pintu kemaksiatan di luar demi kebahagiaan, ketentraman, kedamaian dalam keluarganya. Tidak banyak, tidak sedikit orang yang gagal dalam mengarungi bahtera keluarganya. Tidak sedikit, melainkan sangat banyak orang yang bercerai gara-gara kita tidak punya ilmunya. Makanya kita sebelum menikah betul-betul dipersiapkan dulu kematangan mentalnya, pengetahuan ilmunya, ekonominya. Harus, kalau tidak kita akan menyesal di kemudian hari. Perempuan yang kita puja-puja kecantikannya, perempuan yang kita sanjung-sanjung, yang kita idam-idamkan, setelah kita miliki malah kita membuatnya kecewa. Hati-hati dengan omongan. Inilah yang dikhawatirkan oleh Kanjeng Nabi Harun terhadap Kanjeng Nabi Musa. Dikhawatirkan bahwa Kanjeng Nabi Harun tidak memegang amanah kauli perkataannya dari Kanjeng Nabi Musa. Inilah yang dikhawatirkan oleh Kanjeng Nabi Harun. Nanti disangkanya Kanjeng Nabi Harun menciptakan perpecahan di dalam kelompoknya, di dalam kaumnya. Makanya hati-hati dengan perkataan. Ciri-cirinya orang yang beriman yaitu berkata yang baik. Ciri-cirinya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia tetap berkata yang baik atau memilih diam. Maka yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ia akan berkata yang baik atau lebih memilih diam. Lihat kalau tidak beriman, berapa banyak orang yang tersakiti oleh lisan kita. Berapa banyak orang tersinggung oleh perkataan kita. Bahkan berapa banyak orang terbunuh oleh perkataannya. Berapa orang yang tersakiti oleh sesuatu yang keluar dari lisannya. Makanya hati-hati dengan perkataan. Perkataan inilah yang bisa kita dibuat pedoman, pegangan bahwa kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tetap belajar dan belajar, mengaji dan mengaji terus dari pengalaman-pengalaman. Buatlah sebagai pelajaran dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita berkata yang menyakiti orang lain, berkata yang menyinggung orang lain, berkata yang menyebabkan orang lain marah terhadap kita.
Itulah tanda-tandanya kita beriman kepada Allah dan pada hari akhir. Kalau kita berkata yang baik atau lebih baik memilih diam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.